Kepala Dinas Pendidikan, saya hanya titip bagaimana kita anak-anak di Kabupaten Pangkep kalau bisa sampai 100% semua itu bersekolah. Karena kalau datanya kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya bicara SD, itu sudah di angka 99,7% anak-anak yang sudah masuk di sekolahnya masing-masing. Namun tetap ada angka 0,3, jangan bilang sisa 0,3, sisa sedikit. Tapi kita berharap sebagai pemerintah bagaimana semua 100% anak-anak kita itu dapat bersekolah. Maka dari itu saya pun juga menitipkan kepada guru-guru, kepala sekolah di wilayah masing-masing, dikolaborasikan dengan Dukcapil, lihat data siapa anaknya yang lahir di kawasan tersebut. Kalau tidak masuk sekolah, datangi rumahnya. Ada apa? Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak kasih sekolah anak? Apakah masalah ekonomi, masalah apa, ataukah dia ikut keluar ke daerah sehingga KTP tetap mungkin berKTP Pangkep, tapi ternyata anaknya ikut sama orang tuanya pergi merantau mungkin di Papua atau dimanapun itu, sehingga tetap terdata di kita tidak masuk sekolah di Kabupaten Pangkep. Yang seperti inilah saya hanya berharapkan bagaimana itu anak-anak kita di Kabupaten Pangkep Tabe memiliki pendidikan semua. Dan yang terakhir saya hanya titipkan kepada pimpinan dapur, mungkin ada beberapa kemarin sempat kita lihat di televisi, kita baca di berita bahwa mungkin ada sempat ada anak-anak yang minta maaf, apalagi mungkin ada yang muntah-muntah atau keracunan lah saya bicara, karena mungkin ada konsumsi makanan. Saya bicara kemarin ada di Sulawesi Tenggara, dicari tahu kenapa bisa ada yang keracunan. Ternyata peralatan yang di dalam artian di sini itu freezernya itu kurang dingin. Cocok mungkin orang yang besar kayak kita makan, alhamdulillah masih aman, tidak muntah-muntah Jiki. Tapi anak-anak kan beda daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan kita. Jadi saya minta tolong hal sepele seperti ini itu betul-betul diperhatikan. Saya selaku bupati, saya tidak mau dengar ada anak-anak kami di Kabupaten Pangkep itu keracunan masalah makanan. Ini hal yang kalau dari teman-teman kesehatan sih itu sudah kasus luar biasa namanya. Kalau misalnya ada kejadian keracunan di wilayah kami, jadi saya tidak mau dengar. Dan saya hanya titipkan kepada pun seluruh kru yang ada di dalam bekerja, jangan sepelekan SOP. SOP beliau sudah diajar bagaimana semua takarannya, bagaimana cara simpannya. Ini pun juga minta maaf ya Tanganta, kenapakah harus pakai handscoon? Bisa dipakai tanganku, biasa aja ini pakai tanganku, aman Jin, tidak kotor Jin, jangan kita bilang seperti itu. Karena ya kembali kita pegang meja saja seperti ini sudah ada mungkin ada E. coli-nya apa semua yang bisa menyebabkan diare anak-anak. Hal simple, tapi kadang kita mungkin karena tidak terbiasa dengan SOP, ya sudah dibiarkan saja seperti itu. Saya cuma minta tolong Pak Erul yang seperti ini diberikan pengertian kepada para pekerja sekalian. SOP itu tidak sembarangan dibuat. Ini betul-betul hanya untuk bagaimana menjaga apa yang kita kerjakan, apa yang kita masak untuk anak-anak semua yang ada di sekolah itu betul-betul bisa tersampaikan, dimakan baik dan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Pangkep. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian. Alhamdulillah sudah terbentuk kembali salah satu lagi dapur yang ada di Kabupaten Pangkep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 1.700. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Dan selanjutnya mohon berkenan dan selanjutnya pemotongan tumpeng. Keluar kenyataan. Siap pengantaran.